Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Information System Management to Achieve Competitive Advantage in Supply Chain Management dari kelompok 25. Sebelumnya, kami akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Nama kelompok yang pertama Muhammad Keko Fariza. Saya sendiri yaitu dengan NIM 187251051 dan juga rekan saya Muhammad Fatur Robani dengan NIM 187251052. Nah, lalu latar belakang. Di era digital yang kompetitif saat ini, sistem informasi telah berkembang dari sekedar alat pendukung menjadi aset strategis yang vital untuk operasional bisnis, pengelolaan rantai pasok atau supply chain management yang efektif adalah kunci untuk meraih keunggulan yang kompetitif. Dengan mengintegrasikan sistem informasi ke dalam SCM, perusahaan dapat menjembatani kesenjangan ini dengan memungkinkan pertukaran informasi secara real-time mengenai persediaan, status pesanan, dan produksi. SC tidak hanya meningkatkan efisiensi dan responsivitas, tetapi juga memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang membantu perusahaan mengatasi tantangan dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Lalu apa sih kegunaan sistem informasi pada supply chain market atau SCM? Nah, yang pertama, menurut laporan dari IBM, perusahaan yang mengadopsi teknologi digital untuk SCM dapat mengurangi biaya logistik hingga 15% dan menghemat waktu pengelolaan inventaris hingga 50%. Data ini menunjukkan bahwa dengan SI, perusahaan bisa meminimalkan kesalahan manual, mengoptimalkan rute pengiriman, dan mengurangi overstock. Lalu yang kedua, sebuah studi dari Gartner menemukan bahwa perusahaan dengan visibilitas rantai pasokan yang tinggi mampu merespon disrupsi, misalnya penundaan pengiriman atau masalah produksi, 65% lebih cepat dibandingkan pesaing mereka. Visibilitas ini juga membantu perusahaan memprediksi permintaan dengan lebih akurat, yang berdampak pada pengurangan biaya penyimpanan. Lalu ada alurnya sendiri. Yang pertama, perencanaan atau planning. Dengan mengumpulkan data historis penjualan dan data pasar untuk menghasilkan perkiraan permintaan yang lebih akurat. Data ini kemudian digunakan untuk merencanakan jadwal produksi dan jumlah bahan baku yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada sourcing atau pengadaan. Proses mencari, mengevaluasi, dan memilih pemasok terbaik untuk mendapatkan bahan baku. Juga memungkinkan perusahaan untuk mengotomisasi proses pemesanan, mengelola kontak, dan melacak kinerja pemasok. Lalu selanjutnya ada produksi atau manufacturing. Proses ini kita memastikan setiap tahap produksi, pengendalian mesin, dan memastikan kualitas. Sistem ini terintegrasi dengan ERP untuk mendapatkan data perencanaan dan mengirimkan data hasil produksi. Lalu ada kelola logistik atau manage logistik. Terakhir ini mengoptimalkan penempatan produk di gudang, merencanakan rute pengiriman yang efisien, dan melacak lokasi pengiriman secara real time. Lalu ada pengukuran efektivitas supply chain management menggunakan model SCOR atau Supply Chain Operation Reference. Yang pertama ada plan, dengan mengukur efektivitas dalam merencanakan permintaan dan sumber daya. Yang kedua ada source, mengukur efektivitas dalam memilih dan mengelola pemasok. Yang ketiga ada production, mengukur efektivitas dalam proses produksi. Dan yang terakhir deliver and return, atau mengukur efektivitas dalam mengelola pengiriman dan pengembalian produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Robani Muhasibi dengan NIM 187.052. Di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait kelebihan sistem informasi pada supply chain management. Di sini yang pertama adalah pengunggulan kinerja yang jelas dan terukur. Jadi kelebihan dari supply chain management ini membuat pengunggulan kinerja yang jelas dan terukur dengan KPI. Itu menyediakan cara yang objektif untuk mengukur kinerja rantai pasok. Dengan data yang terukur, perusahaan dapat mengidentifikasi masalah dan keberhasilan dengan jelas, tidak hanya berdasarkan asumsi belaka. Yang kedua, bisa fokus pada tujuan strategis. Ini KPI dirancang untuk selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Misalnya jika tujuan utama adalah mengurangi biaya, KPI akan fokus pada biaya transportasi dan inventaris. Ini memastikan semua upaya SCM atau Supply Chain Management diarahkan pada pencapaian target yang paling penting. Yang ketiga, memungkinkan perbandingan atau benchmarking. Ini KPI standar atau seperti yang ada di model SCOR
memungkinkan perusahaan untuk membandingkan kinerjanya dengan pesaing atau standar industri yang lain. Hal ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi area-area di mana mereka tertinggal dan peluang untuk perbaikan. Yang keempat, dapat meningkatkan akuntabilitas. Dengan menetapkan KPI yang jelas, setiap individu atau tim dalam rantai pasar bertanggung jawab atas pencapaian target-target mereka. Ini menciptakan budaya kinerja dan akuntabilitas yang tinggi. Kemudian ada kekurangan dalam sistem informasi pada supply chain management. Yang pertama itu bisa meningkatkan risiko fokus berlebihan pada angka. KPI ini jika terlalu fokus pada pencapaian, KPI bisa mengabaikan aspek-aspek penting lainnya dari bisnis. Misalnya, jika KPI hanya mengukur kecepatan pengiriman, kualitas produk bisa terabaikan. Kemudian hal ini bisa merusak reputasi dari perusahaan itu dalam jangka yang panjang. Kedua, dapat mengurangi fleksibilitas. KPI seringkali bersifat kaku dan mungkin tidak bisa dengan cepat beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar atau disrupsi tak terduga seperti pandemi atau kejadian bencana lainnya. Ketika keadaan berubah, KPI yang lama mungkin tidak lagi relevan, tetapi sulit untuk diubah dengan cepat mengikuti perubahan tersebut. Yang ketiga, yaitu biaya dan kompleksitas pengumpulan data. Pengumpulan data untuk setiap KPI bisa menjadi proses yang mahal dan kompleks, terutama bagi perusahaan yang belum memiliki sistem informasi yang terintegrasi antara satu sama yang lain. Tanpa data yang akurat, KPI menjadi tidak berguna bagi perusahaan tersebut. Yang keempat, ini bisa mengabaikan faktor-faktor kualitatif seperti yang disebutkan dari awal tadi pertama itu. Karena KPI umumnya bersifat kuantitatif, mereka sulit mengukur faktor kualitatif seperti kepuasan pelanggan yang mendalam, hubungan jangka panjang dengan pemasok, atau inovasi-inovasi yang tidak bisa diukur hanya dengan angka-angka secara langsung. Kemudian ada tantangan dalam supply chain management. Yang pertama itu resistensi terhadap perubahan, biaya implementasi yang tinggi, kompleksitas integrasi sistem, dan masalah keamanan data. Kemudian di balik peluangnya ada juga, di balik tantangannya ada juga peluang-peluang yang dapat tercipta dari supply chain management ini. Yang pertama bisa meningkatkan responsivitas dan fleksibilitas. Yang kedua menciptakan rantai pasar berkelanjutan. Yang ketiga personalisasi layanan pelanggan. Dan keempat inovasi model bisnis dalam suatu perusahaan tersebut. Jadi kesimpulannya, manajemen rantai pasok atau SCM ini adalah strategi manajerial untuk mengintegrasikan dan mengelola seluruh kegiatan dan hubungan dalam rantai supply dari pemasok hingga pelanggan. Tujuannya adalah mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan melalui kinerja tinggi dan pertukaran informasi antara satu dengan yang lain secara efektif. Sistem informasi atau SI dan teknologi informasi atau TI berperan penting sebagai alat strategis yang menciptakan rantai nilai atau value chain, memungkinkan perusahaan bersaing dengan mengoptimalkan produk-produknya, layanannya, dan respon terhadap pasar di luar sana. Ini adalah daftar pustakanya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.